Halo semuanya, rekan-rekan kelas G MK mata kuliah manajemen keuangan. Nah, di sini sekarang akan membahas tentang soal-soal di di kelas praktika ya. Yang pertama, ini ada soal ini 1 sampai 4 adalah soal yang di e-learning. Jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama ada jika sekarang saudara mendepositokan uang sebesar 5.500.000, jangka waktunya 1 tahun, bunga deposito 10% per tahun, berapa nilai uang saudara pada akhir tahun? Nah, di sini kan tertera jika sekarang. Nah, ketika ada kata-kata sekarang berarti itu menunjukkan present value. Jadi present value-nya adalah 5.500.000. Jangka waktunya berarti N itu menunjukkan tahun ya. Jangka waktunya 1 tahun dan interest bunganya 10%. Nah, ini rumusnya. Future value sama dengan present value dalam kurung 1 tambah I dipangkatkan dengan N. Nah, untuk rumusnya ini bisa pakai present value, bisa pakai cash flow, sama aja ya. Jadi cash flow itu ya ini perputaran uangnya ini. Jadi uangnya 5.500.000 sama aja. Nah, setelah itu dihitung biasa. Jadi 5.500.000 dikali 1 plus 10% pangkat 1. Nah, cara menghitungnya ini bisa menghitung yang ada di dalam kurung dulu. Jadi 1 plus 10% dipangkatkan 1 dulu, baru dikali 5.500.000. Maka ketemu 6.050.000. Nah, untuk timelinenya seperti ini. Jadi ini posisi present value dan future value ya, arahnya ke kanan karena kan tadi diketahui present value. Dan kita setelah melalui 1 tahun, kita menemukan future value yaitu 6.050.000. Lalu yang kedua, saudara akan menerima uang dari nenek sebesar 10 juta 1 tahun lagi. Nah, kalau ada kata-kata 1 tahun lagi berarti kan itu masa depan, future. Jadi ini tergolong future value, cash flow-nya future value. Nah, tingkat bunganya 5%, interestnya 5%. Berapa jumlah uang tersebut jika saudara terima sekarang? Yang ditanyakan adalah sekarang. Kalau ada kata-kata sekarang berarti present. Nah, ini rumusnya. Setelah itu dimasukkan rumus yaitu present value 10 juta dibagi dengan 1 plus 5% dipangkatkan 1. Nah, ini saya bulatkan ya untuk teman-teman yang nggak dibulatkan juga nggak apa-apa, yang penting 2 angka di belakang koma. Nah, ini timelinenya sama seperti tadi, hanya saja bedanya adalah arah panahnya. Ini yang kita ketahui future value, kita mencarinya present value. Next, pada setiap awal tahun selama 3 tahun berturut-turut, saudara menerima kiriman uang dari orang tua saudara sebesar 5 juta. Jadi kalau ada setiap awal tahun selama 3 tahun berturut-turut. Nah, kalau sudah ada kata berturut-turut berarti itu adalah anuitas yang dilakukan secara berkala. Nah, kalau sudah ada awal tahun berarti annuity due. Anuitas due awal. Nah, menerima kiriman orang tua 5 juta. Berarti 5 jutanya ini apa? 5 jutanya ini adalah anuitasnya atau cash flow-nya, sama aja. Nah, jumlah uang tersebut jika saudara terima sekaligus sekarang, berarti kan yang ditanyakan sekarang, berarti yang dicari adalah PV-nya. Nah, tingkat bunganya 15% per tahun. Maka dihitung seperti ini rumusnya. Jadi cash flow atau anuitas sama aja. Jadi kalau ada perhitungan seperti ini, yang dihitung adalah yang di dalam kurung besar dulu. Yang di dalam kurung besar dulu dihitung. Nah, pertama yang dihitung ini, yang di dalam kurung besar sudah selesai, lalu dikalikan 5 juta dan dikalikan 1,15 atau 1,15 sama aja ya. Lalu hasilnya ketemu 13 juta sekian. Jadi kalau ada perhitungan seperti ini, yang dikalikan adalah yang di dalam kurung dulu. Jadi kalian harus nyoba nih, harus nyoba pakai kalkulatornya sendiri-sendiri ya, harus bisa menghitungnya. Oh maaf, ada chat. Next. Nomor 4. Saudara menerima keuntungan sebesar 10 juta. Nah, setiap akhir tahun selama 4 tahun. Jadi kan diterima per tahun tapi jangka waktunya 4 tahun, berarti anuitas. Berhubung ini adalah akhir tahun, maka dikategorikan sebagai anuitas ordinary. Nah, bunganya 10% dan yang ditanyakan adalah nilai sekarang, berarti kan PV.
Nah, sudah. Caranya seperti tadi. Jadi yang dihitung dulu adalah yang di dalam kurung besar dulu dihitung dengan menggunakan kalkulator ya tentunya. Nah, ini ada 1 minus 1 plus 10% dipangkatkan 4. Lalu dibagi 10%. Nah, bagi kalian yang susah menghitung. Jadi ini jangan di tanda kurungnya jangan dihilangin. Jadi kalau misal di kalkulator langsung aja 1 minus dalam kurung 1 plus 10% dipangkatkan 4. Jadi tanda kurungnya harus tetap ditulis. Lalu nomor 5, selama 4 tahun setiap awal tahun Riri menerima kiriman uang sebesar 2 juta melalui transfer bank karena mendapat beasiswa kuliah. Jika selama jangka waktu tersebut Riri tidak menggunakan uang tersebut tidak menggunakan uang tersebut berarti kan disimpan. Nah, suku bunganya 10%. Maka pada akhir tahun, nah berarti ini kan yang ditanyakan tuh akhir tahun keempat, berarti future. Akhir tahun keempat tuh berapa sih gitu kan. Tapi yang diketahui menerima uangnya itu setiap awal tahun. Berarti yang dianggap anuitas adalah ini anuitas due karena awal tahun. Jadi kapan kita menerima uangnya. Nah, future value annuity due ini rumusnya seperti ini. Jadi ini bisa dilihat di PPT kalian ya. Cash flow dikalikan dengan 1 plus I dipangkatkan N di negatif 1. Kalau tadi kan 1, kalau beda ini ya. Kalau tadi kan 1 negatif. Nah, kalau ini 1 plus I pangkat N baru negatif 1. Jadi berkebalikan. Dikalikan dengan 1 plus I dibagi dengan interest. Langsung aja dimasukkan. Ini perhitungan biasa, cash flow-nya dimasukkan. Lalu ini sama aja tadi, yang dihitung adalah yang di dalam kurung dulu. Setelah 1 plus 10% dipangkatkan 4 baru di negatif 1. Sama dengan dulu baru di minus 1 gitu ya. Dibagi 10% baru dikalikan 2 juta dan dikalikan 1,1. Hasilnya 10 juta 210.200. Next, Naila menabung uang sejumlah 1 juta setiap akhir tahun selama 3 tahun. Apa nih kalau akhir tahun? Berarti kan ordinary. Selama 3 tahun berarti anuitas. Nah, tingkat bunganya adalah 12% per tahun. Lalu yang ditanyakan adalah berapa pada tahun ketiga. Jadi ini pakai future value annuity ordinary. Rumusnya seperti ini. Cash flow dikalikan 1 plus 12% dipangkatkan 3 baru di negatif 1. Ini enggak kelihatan ya, negatif 1 dibagi 12% baru dikalikan dengan 1 juta. Jadi di akhir tahun ketiga Naila itu dapat 3 juta 374. Oke, jadi berikut latihan-latihan soalnya. Mohon maaf jika tadi banyak kendala. Jadi ini jangan lupa dicatat ya, dicatat di catatan masing-masing biar bisa cepat ingatnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.